Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Sebelum saya menjelaskan, mungkin sedikit perkenalan karena memang salah satu dari dua orang yang asing di sini yang bukan orang populer begitu saya. Jadi banyak yang tidak kenal saya di sini. Kalau Gus Rumel, Gus Wafi, Habib Hanif kan sudah orang-orang besar. Jadi saya Maimun Nafis, saya santri di Sarang, saya ngaji kepada Syekhina Muhammad Najih. Dan apa yang akan saya bahas di sini melalui disiplin ilmu yang sudah saya dalami lama, yakni ilmu baca kitab dan ilmu basul masail yang biasa di pesantren-pesantren. Apa yang akan saya kaji adalah kesesatan logika Imaduddin. Jadi Imaduddin itu membuat logika, tetapi logikanya sesat. Kenapa saya katakan sesat? Karena tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Jadi dia punya logika, tapi disiplin ilmu yang ada tidak sama dengan logika dia. Maka saya klaim bahwa ada kesesatan logika di Imaduddin. Dari mana itu? Ada dua thariqah itsbatun nasab yang sudah disodorkan oleh banyak orang pembela Bani Alawi. Satu khatun nasabah, bahkan Habib Hanif tadi cerita ada 180 bahkan yang menetapkan nasab Bani Alawi. Ada syuhrah wal istifadah, kepopuleran yang sudah sejak lama, itu juga ditolak. Semuanya ditolak oleh Imaduddin. Kenapa itu ditolak? Nah, dari mengetahui kenapa itu ditolak, kita bisa mengetahui akar masalah dari pikiran Imaduddin. Kalau kita bisa membantah akar masalahnya, berarti alasan penolakan Imaduddin tidak berdasar. Kalau alasan penolakannya tidak berdasar, maka semua hujah yang disebutkan seharusnya harus diterima demi ketaatan pada ilmu. Pertama, Imaduddin itu menolak syuhrah istifadah. Dia berargumentasi pakai kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Dia menukil ibarat wa alla yakuna laha ma yu'ariduha min riq'atin atau min ruq'ah habibnya. Min ruq'atin qat'iyyatid dalalah. Di ibaratnya bilang bahwa syuhrah istifadah itu tidak boleh bertentangan dengan catatan yang qat'iyyatud dilalah atau tafsirnya absolut, tafsirnya pasti. Lalu interpretasi Imaduddin terhadap kaidah itu adalah Syajarah al-Mubarakah yang secara qat'iyud dilalah menyatakan anaknya Ahmad hanya 3 dan tidak ada yang bernama Ubaid. Jadi menurut Imaduddin, kitab Syajarah Mubarakah itu riq'ah atau ruq'ah qat'iyatud dilalah. Dia adalah catatan yang qat'iyatud dilalah. Dilalahnya pasti menafikan Ubaidillah. Nah, itu kita uji nanti. Ini juga dia di kitab bahasa Arabnya juga mengatakan wa dzakara al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi biwuduh secara zahir anna Ahmad al-Abah ibn Isa aqibuhu min salasati abna'in faqat. Dia menghasar sekali bahwa cuma hanya ada 3. Pakai apa? Pakai jumlah ismiyah katanya. Qawaid muhaddadah fi ilmil ansab. Itu adalah kaidah-kaidah yang sudah paten dalam ilmu nasab. Kalau sudah pakai jumlah ismiyah, berarti jumlahnya harus sesuai itu. Beliau menukil kaidahnya dari kitab Al-Mu'qibun karya Syekh Mahdi Rajai. Wa min dzalik idza qalu aqibuhu min fulan. Aqibuhu mubtada min fulan khabar. Al-aqib min fulan mubtada khabar. Fa innahu yadullu ala anna aqibahu munhasirun fihi. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa keturunannya hanya yang disebut itu saja yang ada. Itu klaim Imaduddin. Kemudian dari sumber yang bisa dipercaya, Imaduddin juga pernah bilang wa nassun sorihun qati'un. Labelnya keren sekali itu. Nas, soreh, kote itu tidak bisa ditakwil. Minan nasabah Al-Fakhr Ar-Razi fi awalil qarni sabi' bi anna Ahmad la yakunu lahu akibun illa min salatati banin. Fama dzukira ba'dahu, kalau ada catatan setelah itu da'iyun la yathbut atau la yuqbal. Maka catatan setelahnya ditolak semua hanya gara-gara ini. Gus, mohon maaf. Ya. Ini tulisan siapa sebenarnya? Ini dari bahasa Arab, ini tulisan siapa? Ibarah ini.
Dari Imaduddin. Kiai Imaduddin dalam tulisannya, menuliskan dalam bahasa Arab seperti itu. Baik. Imaduddin kan nulis bahasa Arab, dia bicara bahasa Arab juga. Orang Banten. Orang Banten. Walhasil akar masalah dari penolakan dia adalah dari Syajarah Al-Mubarakah dan menggunakan teori jumlah ismiyah. Maka dari itu di sini saya akan membahas 4 hal, tapi pembahasan utama saya cuma di 2. 1 ya Syajarah Mubarakah, 2 jumlah ismiyah. Nah, nanti ada tambahan sedikit, sebentar saja kita akan bahas dalil madlul dan kaitan sikap dan nasab. Jadi Syajarah Mubarakah kita preferensi utama pembatal nasab. Jadi kalau ini kita runtuh, maka makolahnya Gus Wafi muncul lagi itu, selamat datang di kebenaran, karena hanya ini sebenarnya argumentasi dia, jantungnya. Nah, kita buka. Pertama, kejanggalan penisbatan penisbatan kepada Fakhruddin Ar-Razi. Topik yang mau kita bahas, kebenaran penisbatan kitab Syajarah Al-Mubarakah kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena banyak pakar yang mempertanyakan. Mohon maaf, meskipun Pak Kiai Imaduddin sudah pernah ngarang kitab Balaghah, pernah ngarang kitab usul, dia bukan pakar manuskrip, dia bukan pakar catatan. Ini sudah ada 3 orang nih. 1 Dr. Muhammad Abu Bakar Ba'azib, An-Nasaba Ibrahim bin Mansur. Beliau menyatakan bahwa Syajarah Al-Mubarakah penisbatannya terhadap Ar-Razi itu diragukan. Bahkan ada Dr. Muhammad Soleh Zarkan mengkategorikan kitab ini sebagai bagian dari Al-Kutub Al-Mashkuk Fiha. Ini kitab yang diragukan. Sudah ada 3 pakar yang menyatakan bahwa kitab ini diragukan. Kembali pada klaim qat'iyud dilalahnya, sebenarnya ini sudah selesai. Ini sudah tidak qat'iyud dilalah, karena pakar sudah bilang maskuk. Dari mana sumber yang maskuk menjadi dasar qat'iyud dilalah? Itu kan jauh sekali, bertentangan. Iya, hujahnya apa, natijahnya apa? Hujahnya maskuk, natijahnya qat'iyud dilalah, itu jauh sekali. Kejanggalan pada Syajarah Mubarakah saya bagi menjadi 3. Ketika diteliti, ini penelitian Gus Romel Abbas, Sayyid Mahdi Rajai mengemukakan bahwa manuskrip Syajarah Al-Mubarakah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmed Thalith di Istanbul, nomor manuskripnya 2688. Setelah diidentifikasi ternyata namanya adalah Bahrul Ansab, bukan Syajarah Al-Mubarakah. Kedua, ada keterlambatan penulisan. Salinan tertua kitab ini ditulis 200 tahun setelah wafatnya Ar-Razi. Jadi wafatnya Ar-Razi 606 Hijriah. Ini salinan 820 Hijriah. Jika Imaduddin konsisten pada akidah, saya tulis akidah biar lebih seru sedikit, pada akidah sezaman, maka ia seharusnya menolak kitab ini juga, karena ini nggak ada catatan sezamannya juga. Yang nomor 3 adalah kredibilitas penulis manuskrip. Jadi manuskrip yang tahun 800 ini, penulisnya namanya Wahid bin Syamsuddin. Dia sosok yang majhul, tidak terlacak, tidak jelas ini orang siapa, kredibilitasnya apa. Dari ketiga hal ini menjadi sangat berdasar kenapa 3 pakar tadi mengatakan ini kitab maskukun fiha, ini kitab layak untuk diragukan. Nisbatnya, betulkah ini karya Ar-Razi? Kemudian ada kejanggalan yang lain. Kejanggalan yang lain adalah kurangnya referensi historis. Tidak ada ulama selama hampir 800 tahun yang menyebutkan Ar-Razi memiliki kitab Syajarah Mubarakah. Imam Ar-Razi itu imam besar. Dia akan dikarang dalam banyak tobokot-tobokot. Dan ketika menulis tentang sejarah Imam Ar-Razi, pasti karya-karya beliau akan tercantum. Dari semua penulisan Tobakoh, tidak ada yang menulis Syajarah Mubarakah bagian daripada karya Ar-Razi. Jadi menjadi sangat diragukan lagi. Belum ada pakar yang mengakui, ada banyak pakar yang meragukan. Satu yang tidak saya catat, mohon maaf, dalam catatan di Sultan Ahmad Thalith tadi,
dia bukan ada proses verifikasi, tapi karena tulisan Wahid bin Samsuddin itu ada tulisan Ahmad Ar-Razinya, jadi yunsabu ilar Razi. Yunsabu ilar Razi itu cuma nisbat saja, jadi nemu kertas manuskrip, ada catatan nasab, ada nama Fakhruddin Ar-Razinya, lalu ditulislah sebagai Fakhruddin Ar-Razi, tapi sama sekali tidak melalui proses verifikasi, dan itu diakui oleh Mahdi Ar-Raja'i sendiri. Coba bandingkan dengan kitab yang lain. Kitab Al-Fahri umpama, tulisan Imam Al-Mirwazi, itu diakui keberadaannya dan dikaitkan langsung dengan Ar-Razi. Memang Imam Ar-Razi yang minta muridnya untuk nulis itu, dan diakui. Verifikasinya ada, datanya ada, semuanya jelas. Sajarah Mubarakah tidak punya itu. Secara isi juga bermasalah. Ada indikasi ideologi Syiah. Kita tidak sedang ingin berdebat mengenai Syiah atau Sunni, tidak. Tetapi kalau penulisnya Sunni tetapi isi materinya kemudian Syiah, maka kita harus bertanya, benarkah ini materi tulisan beliau? Kalau saya santri Kiai Haji Maimun Zubair, tapi saya buat buku menghabisi beliau, maka ini benar tulisan saya atau tidak? Jangan-jangan akun Facebook saya dihack untuk menghina-hina beliau, karena tidak mungkin saya menghina beliau. Nah, Imam Ar-Razi, kalau memang Sajarah Mubarakah tulisan Imam Ar-Razi, kenapa putra dari Muhammad ibn Hasan al-Askari diberi julukan Sohibuz Zaman? Julukan Sohibuz Zaman itu adalah julukan orang-orang Syiah kepada Muhammad ibn Hasan al-Askari, karena asumsi, entah semua entah sekelompok, saya tidak mengerti, karena asumsi mereka Muhammad bin Isa bin Hasan al-Askari ini Imam Mahdi, dijulukan sebagai Sohibuz Zaman. Ada di catatannya. Kemudian Abu Abdullah Ja'far diberi julukan sebagai Al-Kadzab. Ini kontradiktif sekali dengan tradisi ulama Sunni. Juga ada doa ketika membahas Abu Bakar, ketika membahas Sayyidina Umar dan keturunan-keturunannya, tidak ada doa radhiyallahu anhunya, tidak ada. Artinya ini sekian kejanggalan yang kita lihat pada kitab Sajarah Al-Mubarakah. Kalau cuma satu persatu, cuma catatan manuskrip saja, atau cuma indikasi Syiah saja, atau cuma tidak diverifikasi ulama saja, mungkin bisa dijawab. Tapi majmu' hadhil muskilat, semua hal ini tertumpuk pada Sajarah Mubarakah. Lalu apa klaim pembenarannya? Maka keabsahan penisbatan Sajarah Mubarakah pada Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat meragukan. Kitab ini tidak dapat dijadikan dalil subut yang valid dalam ilmu nasab. Penggunaan kitab ini oleh Imaduddin sebagai rujukan utama menjadi tidak berdasar. Qat'iyud dilalahnya jauh sekali, bubar bibi. Kemudian yang kedua, kita akan bahas jumlah ismiyah, menguji relevansinya dalam kasus pembatalan. Jumlah ismiyah kaidahnya ada tidak, relevan atau tidak. Kita cerita dulu tentang Imaduddinnya. Imaduddin mengklaim bahwa tidak disebutkan berarti itu dinafikan. Dari mana? Klaim itu didasarkan pada jumlah ismiyah yang ia salah tafsirkan seperti tadi. Dalam ilmu nasab, sebuah kitab menyebutkan jumlah putra dengan susunan jumlah ismiyah, ini berarti tidak ada putra lain selain yang disebutkan. Yadullu ala anna akibahu munhasirun fihi. Sudah saya baca di awal. Itu latar belakangnya. Mari kita bahas. Pertama, Imaduddin mengklaim bahwa ini kaidah sudah final. Ini kaidah qat'iyud dilalah. Ini kaidah sudah tidak bisa diotak-atik. Maka kita ajukan pertanyaan, apakah kaidah ini sudah final sehingga dapat diklaim sebagai qat'iyud dilalah? Kalau saya bisa buktikan ini tidak final, qat'iyud dilalahnya bubar. Kaidah ini jelas tidak final. Poin pertama, teori jumlah ismiyah adalah teori aglabiyah. Dia bukan teori kuliah, bersifat kebiasaan, tidak mengikat. Kenapa begitu? Karena semua kaidah berada di bawah satu kaidah. Kaidah induk daripada semua kaidah adalah likulli qaidatin istithna'un wa syududun. Jadi tidak pernah ada kaidah yang tidak ada mustasnayatnya. Saya guru pengajar qawaidul fikih di Sarang. Semua kaidah
yang disusun dengan dalil yang baik, yang disusun dengan logika fikih yang baik, masih ada mustasnayatnya. Lah kaidah begini cuma jumlah ismiyah. Bisa nggak ada mustasnayatnya, ini gimana? Tarik nafas dulu Gus, tarik nafas dulu. Mohon maaf, tarik nafas dulu. Saya bocorkan sedikit. Saya lebih Madura dari Gus Wafi. Kayak Gus Wafi ini Madura swasta, saya Madura asli. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar seru saja. Satu. Nomor dua, kata ya dulu. Fa innahu ya dulu ala anna akibahu munhasir. Lafadz ya dulu itu belum tentu ya dulu dilalatan qat'iyah. Lafadz ya dulu itu punya dua ihtimal. Maka saya bertanya lagi, kalau Imaduddin pernah ngarang syarah Waraqat, mungkin dia harus ngarang syarah Lubul Usul juga, agar dia faham di dalam Lubul Usul itu ada dilalah mayadulu dilalatan qat'iyatan, ada dilalah mayadulu dilalatan dhanniyatan. Bahwa ya dulu itu tidak selamanya qat'iyah, bahwa ya dulu itu ada dilalah dhanniyah. Yang qat'iyah namanya nas, yang dhanniyah namanya zahir. Oh, siap. Jadi dilalah qat'iyah itu dilalah yang absolut, dilalah yang tafsirnya tidak bisa diubah-ubah. Aqimus salat, wajib salat, ini boleh diubah-ubah. La taqrabu zina, haram zina, itu sudah dilalah qat'iyah, tidak boleh dirubah-ubah. Nah, kalau dilalah dhanniyah itu masih multi tafsir. Aulamas tumun nisa, ini kemana nih tafsirnya nih? Apakah mutlaqul mubasyarah? Apakah jima? Apakah mubasyarah bisyahwat? Ini masih kemana-mana nih. Innamal a'malu binniyat, ini masih kemana-mana nih. Itu namanya dilalah dhanniyah. Nah, ya dulu ala annahu munhasir itu belum tentu dilalah qat'iyah. Nah, kemudian poin yang ketiga, penulisnya sendiri nih, yang entah siapa penulisnya, saya belum percaya juga bahwa penulisnya Ar-Razi, maka saya tulis penulis di sana. Penulis Syajarah Al-Mubarakah tidak menyaratkan ihatoh, karena kitab ini mukhtasar. Lihat bahasa Arabnya, hadza mukhtasarun fi ilmil ansab. Apa yang kita harapkan dari mukhtasar? Kaidah ditulis dalam kitab mukhtasar, mau ihatoh bagaimana? Baca Fathul Qorib. Di Fathul Qorib kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu. Mustasnayatnya banyak sekali. Apa yang mau kita ambil dari mukhtasar? Bayangkan Imaduddin membangun qat'iyah itu dilalah dari kitab yang tidak valid, yang sifatnya mukhtasar pakai kaidah aghlabiyah. Kita uji. Akurasinya sekarang kita uji. Benarkah jumlah ismiyah selalu hasr? Ternyata kalau diuji sampel secara acak, ini ujian juga dari Gus Rumel di Syajarah Al-Mubarakah, putra Sya'rani bin Ali Al-Uraidi, ditulis anaknya ada 3 jumlah ismiyah itu susunannya. Tapi di kitab sebelumnya di Tahdzibul Ansab anaknya ada 4. Kalau memang 3 hasr, berarti dia membuang yang sudah ditetapkan di zaman dulu 4. Oh, hasrnya bahkan menghilangkan anak. Yang dulu juga menyebutkan ada 8. 3 itu menghilangkan 5. Jadi di Al-Majdi menyebut anaknya ada 8. Di Tahdzibul Ansab menyebut anaknya ada 4. Kemudian di Ubaidillah bin Ahmad, anaknya yang barusan itu, di Syajarah Al-Mubarakah disebutkan Ubaidillah hanya punya 1 anak. Di Al-Majdi kitab yang lebih tua disebutkan 2 anak. Jadi di kitab yang lebih tua 2, di bawahnya 1. Dia mengurangi 1. Nah, awalnya Imaduddin bilang jangan-jangan begitu nyampe Syajarah Al-Mubarakah memang keturunannya ndak ada, jadi tinggal 1. Loh, masalahnya di Al-Fahri 2 lagi. Kitab setelahnya 612 2 lagi. Jadi awalnya 2, dia nulis 1, di Al-Fahri jadi 2 lagi. Jumlah ismiyah semua. Ini gimana? Hasarnya di mana? Kemudian sampel nomor 3. Di Syajarah Al-Mubarakah ditulis anaknya Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, anaknya ada 7 katanya. Di tahun 606 beliau bilang anaknya ada 7. Tahdzibul Ansab yang wafat tahun 435 anaknya ada 6. Tapi di Al-Majdi tahun 490 Hijriah anaknya 9. Jadi 7 sudah buang 2. Hasarnya tidak valid. Turun ke era setelahnya, kalau kita bandingkan masih orang yang sama, ini sampel keempat. Syajarah Al-Mubarakah, anak yang direportase bilang 7, Muhammad Al-Akbar masih sama. Di Al-Fahri tinggal 5. Berarti Al-Fahri mengurangi Syajarah Al-Mubarakah, Syajarah Al-Mubarakah mengurangi kitab yang lain. Ini artinya kalau teori jumlah ismiyah itu dipakai,
antara kitab nasab yang satu dengan kitab nasab yang lain akan saling membunuh itu. Karena semuanya kurang-kurang data semua. Maka kesimpulan pentingnya adalah setiap 100 nama yang direportase dalam Syajarah Al-Mubarakah ditemukan setidaknya 15 sampai 25 masalah akurasi saat dikonfrontasi dengan referensi yang lebih tua. Kalau pakai Z-score, kesalahan lebih dari 10% menunjukkan bahwa klaim finalitas jumlah ismiyah tidak bisa diterima. Jika teori jumlah ismiyah dalam Syajarah Al-Mubarakah tidak final sebagai nafi, lalu dari mana kesimpulan Imaduddin Qutnyudilalah itu muncul? Referensinya tidak masuk, semuanya tidak masuk. Kemudian itu tadi bahwa kaidah itu tidak final. Tapi nanti bisa jadi telah, meskipun kaidahnya tidak final, jangan-jangan masih relevan untuk Ubaidillah. Tidak. Kaidah itu tidak final dan tidak relevan untuk Ubaidillah. Kenapa? Karena fakta para ulama. Saya sengaja nulis ini. Yang diambil adalah Al-Muqibun. Kalau dilihat ibarat yang di bawah, kitab yang sama persis dari kaidahnya yang ditulis oleh Imaduddin. Jadi di juz pertama halaman awal kaidahnya dikutip sama Imaduddin. Cuma karena dia tidak hatam atau bagaimana, saya tidak paham. Di juz 2 orang yang menulis kaidah itu menetapkan nasab Sadah Ba'alawi. Aqobus Sadah Al-Ba'alawi amma Abu Alawi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir An-Nafat ibn Isa An-Naqib fawulida bil Basrah. Yang menulis kaidahnya, ini yang nulis nih, yang diambil kaidahnya oleh Imaduddin menetapkan Sadah Ba'alawi. Ini kan menjadi sebuah kekonyolan ketika seorang pembaca lebih tahu dari yang nulis kaidah. Yang nulis kaidah tidak menerapkan kaidah itu pada Ubaidillah bin Ahmad. Ini orang yang sama yang mentahqiq Syajarah Al-Mubarakah, dia juga tetap menetapkan Sadah Ba'alawi, tapi Imaduddinnya masih berdiri sendiri saja deh. Makanya betul sekali kalau disebut kesesatan logika. Kemudian Mahdi Rajai juga yang bilang Ubaidillah jauh dari tempat kodifikasi nasab. Fi khususi, kata Mahdi Rajai yang kaidahnya dikutip oleh Imaduddin, fi khususi halati Abdillah au Ubaidillah kana minal wadih. Jelas sekali kata Syekh Mahdi Rajai, anna hijratahu ila mantiqatin kharija aradi kuttabil ansab, bahwa perpindahan atau hijrahnya Ubaidillah ke daerah yang ada di luar area para penulis nasab al-awail alladzina kanu umuman fil Iraq wal Iran, yang mayoritas ada di Irak dan Iran. Hijrah itu tadi tasabbab, yang menjadi sebab fi adami wusuli ismihi ila kuttabil ansab. Itulah yang membuat nama beliau tidak tercantum. Karena dulu nama penulis ada di Irak dan Iran, beliau ada di Yaman. Tidak seperti sekarang buat status WA sekarang, teman-teman lihat semua, keluarga saya di Madura lihat saya sekarang. Itu sekarang, tapi di masa lalu jarak baina Yaman wa Irak tuh jauh sekali. Maka ketika kaidah jumlah ismiyah ini masih dipakai, padahal penulis kaidahnya sendiri menetapkan Bani Alawi dan menjelaskan korinah kenapa kaidah itu tidak layak diterapkan kepada Ubaidillah, menjadi sangat dipertanyakan. Akhirnya biar kaidah muqabil bil kaidah, kita beri kaidah pembanding. Kaidah yang lebih relevan untuk Bani Alawi terkait kitab yang tidak menyebutkan itu ada 3. 1. As-sukut ala nasab wa adamu dzikri. Tidak menyebutkan nasab atau tidak menyebutkan mbah-mbah nasab, la yu'tabar fi ilmil nasab. Li'anna sakit yahtamilu fi amrihi al-jahalah awil akhadha an jahil. Karena yang tidak menyebut mungkin saja tidak tahu, atau dia mengutip dari orang yang tidak tahu, awil ittisar, atau mungkin saja dia hanya meringkas. Ini kaidah pembandingnya, dan ini lebih relevan kepada Bani Alawi jika dikaitkan dengan Syajarah Al-Mubarakah. Kaidah yang kedua, zikrul adat la yanfi az-zaid. Penyebutan angka itu tidak menafikan selebihnya, dan itu diterima dalam banyak fan. Dalam ilmu hadis umpama, Nabi menyebutkan dalam satu riwayat fadilahnya jamaah 25, yang riwayat yang lain 27. Apakah karena ada 25 lalu 27 ditolak? Ya tidak. Itsbat 25 itu tidak menafikan tambahan untuk 27. Jadi sama-sama saja. Zikrul adat layan fi az-zaid. Ada sebutan angka 3 dengan jumlah ismiyah itu tidak menolak
angka yang selanjutnya. Kemudian kaidah yang ketiga, adamul wijdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak menemukan bukti bukan berarti suatu itu tidak ada. Ketika Syajarah Mubarakah tidak menemukan buktinya, bukan kemudian Ubaidillah itu tidak ada. Sebelum saya masuk dalil madlul, saya simpulkan dulu. Jadi klaim Imaduddin adalah ini qat'iyud dilalah. Jadi akhirnya semua tertolak karena ini qat'iyud dilalah. Bahwa Syajarah Mubarakah adalah qat'iyud dilalah sehingga khotun nasabah ditolak, syuhrah wal istifadhah ditolak. Semuanya serba ditolak. Nah, qat'iyud dilalahnya rancu dan gagal dari segala arah. Satu, kitabnya maskuk seperti yang saya jelaskan tadi. Dua, kaidahnya tidak relevan. Jadi dari dua itu saja saya tidak yakin perdebatan dengan Kiai Imaduddin butuh 3 hari 3 malam. Tidak tahu ini masuk agitasi atau tidak, mohon maaf Pak, keceplosan. Kemudian ini tentang dalil dan madlul. Imaduddin menyimpangkan teori dalil madlul. Klaimnya tidak adanya bukti atau tidak adanya dalil tentang seseorang berarti sosok tersebut fiktif. Kalau nggak ada bukti tentang dia berarti dia fiktif. Pertanyaannya adalah, benarkah logika ini atau hanya usaha memaksakan kesimpulan yang sudah keliru sejak awal? Saya ceritakan dulu, dalil madlul ini keluar karena membantah dulu Al-Anwar membuat pernyataan sikap tentang ta'zim habaib itu. Jadi kita menyebutkan kaidah dzikrul adat layan fi az-zaid, lalu dia menyebutkan kaidah al-madlul yahtaju ila dalil. Nah, kita bantah. Bantahan terhadap Kiai Imaduddin. Sebenarnya ada banyak referensi, tapi karena memang pembagian waktu dengan teman-teman juga, akhirnya saya cukup menyebut salah satu saja dari sekian banyak referensi. Saya ambil punya Imam Ibnul Iraqi dalam Al-Ghaithul Hami fi Syarhil Jam'il Jawami. Ibaratnya mengatakan, wala yalzamu min intifa'i dalilihi intifa'uhu. Ketika kita tidak menemukan dalil tentang sesuatu, la yalzamu min intifa'i dalilihi intifa'uhu, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Fa innahu la yalzamu min adamid dalili adamul madlul. Sesungguhnya ketidakadaan bukti itu tidak menunjukkan ketidakadaan madlulnya. Jadi Imaduddin berbohong tentang kaidah ini. Ini harus diketahui orang bahwa dia pernah tidak ilmiah juga, dia pernah salah juga. Jadi pengikutnya jangan fanatik benarlah. Kama la yalzamu min intifa'id dalil 'ala shani intifa'us shani. Kalau bukti tentang keberadaan Tuhan tidak ada, ya bukan kemudian Tuhannya tidak ada, bal intifa'ul ilmi bihi. Yang tidak ada itu kitanya yang tidak tahu. Jadi kalau diterapkan kepada Syajarah Al-Mubarakah umpama, bukan Ubaidillahnya yang tidak ada, tapi penulis Syajarah Mubarakahnya yang tidak tahu. Jadi penulisnya yang tidak tahu, intifa'ul ilmi bihi. Terakhir, sikap dan nasab. Imaduddin mengaitkan sikap-sikap para habaib dengan keabsahan nasab mereka. Jadi kalau sikapnya begini, tidak mungkin ini keturunan Nabi. Saya tidak bahas sikapnya, aman brother, masih fokus saya. Jadi ia berpendapat bahwa perilaku habaib bisa dijadikan dasar untuk meragukan. Pokoknya kalau sikapnya begini tidak mungkin keturunan. Bagaimana kata para ulama? Mohon maaf ibaratnya agak kecil. Jadi menurut para ulama, sikap itu tidak ada kaitannya dengan nasab. Karena Ibnu Hajar sendiri mengatakan, faman ulimat nisbatuhu, orang yang sudah jelas nisbatnya ila alil baitin nabawi wasirril alawi, yang sudah jelas nasabnya kepada Kanjeng Nabi, sudah jelas nasabnya, la yukhrijuhu an dzalik azimu jinayatihi. Bagaimanapun beliau jinayah, tanpa membenarkan itu. Kita bukan membenarkan jinayahnya, tidak. Tetapi bagaimanapun azimu jinayatihi la yukhrijuhu an dzalik. Itu tidak mengeluarkan Oh ya, mohon maaf. Biasa di Usul Masail tidak diterjemah. Jadi kalau orang, saya terjemah, kalau orang nasabnya sudah jelas kepada Kanjeng Nabi, man ulimat nisbatuhu ila nabi wasiril alawi, maka azimu jinayatihi, kriminalitas begitu kalau dalam bahasa fikihnya, mau dia kriminal sebesar apapun, tanpa kita membenarkan kriminalitasnya tentu saja. Ini bukan dalam hal mau membenarkan, tapi dengan bagaimanapun beliau salah, tetap salah, tetapi la yukhrijuhu an dzalik,
beliau tidak bisa dikeluarkan dari nisbat itu. Jadi nasab dan sikap itu tidak ada kaitannya. Bagaimanapun buruknya sikap, ya tetap salah sikapnya, bukan kemudian dibenarkan, tidak ada. Tetapi itu la yukhrijuhu an dzalik. Itu tidak bisa mengeluarkan dia dari nasabnya itu. Wala adamu diyanati. Dia tidak taat pada agama. Salah, tidak taat pada agamanya salah. Kita tidak membenarkan itu. Tapi la yukhrijuhu an dzalik. Disiplin dong. Secara ilmu itu tidak bisa dikeluarkan. Karena nasab itu urusan nyambung nasab lah, nyambung firas. Kita, bapak saya siapa? Saya punya ayah. Lalu karena kelakuan saya tidak sama dengan ayah saya, maka saya anak tiri dari ayah saya, kan konyol juga itu. Ya saya tetap anak ayah saya, cuma yang sikapnya bertolak belakang. Ayah saya orang soleh, saya fasik umpama. Ya sudah, berarti saya tetap anaknya, tapi sikapnya bertolak belakang dengan saya. Maka dua hal terakhir yang perlu diingat. Saya simpulkan lagi mengenai dalil madlul, itu sebuah kebohongan atau kesalahan Kiai Maduddin mengenai kaidah, karena dia pakai kaidah yang jelas bertentangan dengan para ulama. Kemudian mengaitkan sikap dengan perilaku itu juga ditentang oleh sikap dengan nasab, maaf, itu juga ditentang oleh banyak ulama. Syukran jazilah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat-sahabat sekalian, ini tentu hal yang menarik ya, karena ada bantahan kesesatan logika tadi yang disampaikan oleh saudara Maimun Nafis. Tapi kalau kemudian saya boleh komentar, ini komentar nggak apa-apa ya, untuk mempertajam saja. Siap. Ini dijawab secara sederhana saja. Ini kan kayak ujian tesis jadinya atau ujian disertasi. Baik. Saya mengomentari begini. Yang pertama, saudara Nafis, ini slide yang tadi itu kurang data material menurut saya. Begitu ya. Maka bisa nggak kemudian menunjukkan data material di mana itu adanya? Ada. Oh, di kitab Keabsahan Nasab Ba'alawi. Tadi kan yang saudara Hanif misalkan menampilkan juga screenshotnya dari sebuah kitab tertentu begitu. Tapi ada beberapa klaim-klaim dari saudara Maimun yang tidak ditampilkan screenshotnya. Nah, itu mungkin apa namanya bisa dipertajam lagi. Kalau kemudian nanti ada di kitab itu, nanti insya Allah kawan-kawan bisa mengakses. Karena yang pertama saya juga ingin bertanya seperti ini. Tadi dikatakan bahwa banyak ulama yang meragukan Alkitab udah masykuk lah begitu, maka tidak qat'iyud dilalah. Lalu menyinggung tentang Syekh Mahdi Ar-Raja'i dalam kitab Al-Mu'aqibun begitu ya, sebagai pentahqiq dari kitab ini. Baik. Pertanyaannya begini, apakah kemudian Syekh Mahdi Raja'i dalam kitabnya tidak menisbahkan kitab ini ke Fakhrur Razi? Atau tetap dinisbahkan ke Fakhrur Razi? Tetap dinisbahkan. Kenapa? Karena di manuskripnya tertulis itu. Jadi beliau tidak memverifikasi, tapi ya nulis aja, karena di manuskripnya ada nama Fakhruddin Ar-Razinya. Dalam artian mafhumnya berarti bahwa Syekh Mahdi Raja'i taslim bahwa kitab ini punya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Oh, belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum tentu dong. Apa namanya? Apakah kemudian ada sanggahan lain tentang itu atau bagaimana? Ada data materialnya misalkan Syekh Mahdi Raja'i mengatakan bahwa ini sepertinya punya kitab yang bukan dari apa namanya, dari punya Ar-Razi misalkan. Apakah ada? Nggak apa-apa ya Gus. Apa ya, saudara ya? Ini mempertajam saja, nggak apa-apa. Karena bukti materinya satu-satunya yang menjadi hujah bahwa ini adalah karya Ar-Razi itu hanya karena di manuskrip itu tertulis Fakhruddin Ar-Razi sudah. Nah, Syekh Mahdi Raja'i membuat itu hanya karena ya apa bahasanya, warisan ilmiah saja untuk kemudian dikaji. Tapi beliau sendiri mengakui bahwa itu tidak melalui proses verifikasi, dan dalam catatan manuskripnya juga tidak ada proses verifikasinya, karena yunsabu saja. Yunsabu itu berarti ya hanya di catatannya seperti itu. Baik. Selanjutnya pertanyaan begini, konsisten nggak sih sebenarnya dalam Syajarah Mubarakah? Kalau tadi kan itu data pembanding dari kitab, sekarang data internal di dalam kitab Syajarah Mubarakah. Apakah kemudian ketika pakai sighah hasr yang sama, ada beberapa begitu, kayak apa namanya, saudara Rumel itu kan sempat dalam satu podcastnya mengatakan ada yang lebih keras sebenarnya statement dari Fakhruddin Ar-Razi dalam hal menghasr itu. Kalau tadi kan data pembandingnya dari kitab luar ya, eksternal ya. Kalau kemudian dibandingkan dengan sighah ismiyah yang sama,
apakah ada datanya kalau kemudian Fakhruddin Ar-Razi itu tidak konsisten? Enggak ada. Ada tidak? Ada, Bib. Oh, saya tidak tahu. Baik. Saya. Baik, oke, kalau begitu nanti akan diperkuat ya. Iya. Karena apa tadi kan yang disampaikan itu data eksternal ya. Oh, ada kitab-kitab yang mengatakan ini masyhur dan lain sebagainya. Iya. Tapi kalau data terkait apakah Fakhruddin Ar-Razi atau siapalah itu, bagaimana konsistensinya dalam memakai jumlah ismiyah begitu ya? Enggak, tapi kan kaidah jumlah ismiyah itu kan tidak dipakai oleh Fakhruddin Ar-Razi. Baik, karena terpatahkan dengan kaidah jumlah Iya, ismiyah itu. jadi tidak perlu ada komparasi dalam satu kitab. Baik. Kaidah jumlah ismiyah itu kaidahnya Mahdi Rajai Baik. dalam tatanan ilmu nasab. Baik. Jadi perbandingannya memang harus perbandingan eksternal, bukan pembandingan internal. Baik. Siap, terima kasih. Saudara Hanif ingin menambahkan. Baik, boleh silakan. Dan Ar-Razi kalau mau dinisbatkan kitab ini ke Ar-Razi, Ya. Ar-Razi itu kan punya kitab usul fikih namanya Mahsul. Baik. Usul fikih ini kan ada kaidah-kaidah untuk memahami teks. Nah, Ar-Razi sendiri kalau kita mau pakai logika Ar-Razi sendiri menolak mafhumul hasar. Mafhumul hasar ditolak. Ditolak sama Ar-Razi. Dia di Al-Mahsul. Jadi andai ini mau dinisbatkan ke Ar-Razi. Ya, Ar-Razi sendiri metodenya nolak seperti mafhumul itu. hasar. Oh, begitu. Sedangkan metode itu kan untuk memahami teks dibuat. Jadi andai mau dipaksakan sekalipun menurut Ar-Razi itu nggak bisa dipakai mafhumul hasar. Baik. Ini bisa dipahami ya, sahabat-sahabat sekalian, bahwa kemudian metodologi yang digunakan oleh Fakhruddin Ar-Razi ketika misalkan mengisbatkan kitab itu kepada Fakhruddin Ar-Razi, Oh, iya. Kiai Imad mengatakan bahwa itu ada sighah hasar. Padahal, ya ini data dari saudara Hanif, padahal dalam kitab lain Fakhruddin Ar-Razi menolak mafhumul hasar. Tidak ada pembatasan sama sekali.